Tanpa anugerah-Mu kami binasa. Kami mau seperti Rasul Paulus, Bapa. Kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kesempatan-kesempatan yang Kau beri, kami pakai dengan sebaik-baiknya. Untuk kami mencapai apa yang Bapa rindukan, yaitu menjadi imam dan raja. Masa depan kami jelas di dalam tangan Tuhan Yesus, di kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Meskipun kami menderita di bumi, meskipun kami sengsara, meskipun kami tidak pernah mengalami pemulihan, tapi janji Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Katakan amin, katakan amin. Dan itulah anugerah-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam pesta rohani, memperingati kepenuhan Allah, pencurahan Roh-Mu 2023 tahun yang lalu. Bagaimana murid-murid dipenuhi oleh Roh Allah di loteng Yerusalem. Kami rindu ini terus bekerja membawa kami visi 2033. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati firman Allah bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah sumber anugerah. Mari Bapak Ibu Saudara saya lanjutkan pembahasan kita tentang mental imam dan raja. Ya, judulnya tetap Imam dan Raja seri yang ketiga. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang saya mau katakan bahwa menjadi raja itu tidaklah otomatis. Tuhan Yesus jika gagal dia tidak menjadi raja. Walaupun dia Tuhan. Dia tetap Tuhan, dia anak Allah, pribadi Allah. Bersama dengan Bapa. Tetapi Bapa memberikan misi kepada Tuhan Yesus. Katakan bersama saya misi. Nah misi ini untuk keselamatan manusia. Bapak Ibu Saudara, misi ini kalau Tuhan Yesus gagal, dia tidak bisa jadi raja. Dia tidak bisa menjadi pokok keselamatan semua orang. Maka itu kita ini bersyukur Bapak Ibu Saudara. Pola hidup kita, arah hidup kita, tujuan hidup kita, Bapa memberikan di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara mau melihat tujuan hidup saudara sampai pada kekekalan, pelajari Tuhan Yesus. Pelajari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya penting sekali saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara mulai mencintai Alkitab. Khususnya perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, bacalah kitab para nabi yang menulis tentang aku. Setiap pengajaran kita didasarkan oleh pengajaran para rasul. Karena rasul-rasul mencatat perkataan Tuhan Yesus. Karena rasul-rasul itu yang berjalan bersama Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes, murid yang dikasih Tuhan Yesus berkata, aku telah melihat dia, aku meraba dia. Mereka mengalami Tuhan. Maka itu penting saudara. Kalau kita tidak pernah berfokus kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya, bukan melalui imajinasi kita, bukan hanya melihat Tuhan Yesus dalam gambaran otak kita, di mana sesungguhnya gambaran itu ya tidak pernah ada fotonya Tuhan Yesus, tapi digambarkanlah melalui film The Passion of the Christ. Paling enggak itulah. Namun pelajari kehidupan Tuhan Yesus. Karena dia menjadi sumber pokok keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus disebut pemenang.
Itu bukan berarti Tuhan Yesus tanpa usaha. Kekeliruan daripada banyak orang Kristen merasa bahwa ya Pak karena dia kan Tuhan Pak. Loh tidak, tolong buka Filipi 2. Mulai hari ini mari kita belajar. Memang Tuhan Yesus punya status anak Allah. Tapi untuk misi dia bisa gagal. Sebagai manusia Allah, manusia man of God. Sebagai anak manusia gagal saudara. Tapi bersyukur Adam pertama gagal. Tapi Adam yang akhir tidak gagal dan dia tampil sebagai pemenang. Sehingga saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaralah orang-orang yang mendapat hidup kekal dan dipersiapkan menjadi pemenang. Kemenangan sudah diberi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain saudara di bawah kolong langit ini yang dapat memberikan keselamatan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah ada di keluarga kita yang tidak menjadikan Tuhan Yesus kepala keluarga kita. Keturunan kita, darah daging kita selama-lamanya. Sampai 14 keturunan jika Tuhan belum datang. Tidak ada satupun yang di luar Tuhan Yesus. Ini bukan berbicara pemaksaan dan pembenaran agama Kristen, tidak. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Tuhan Yesus tidak menciptakan agama. Dia katakan, I am the way. Akulah jalan. Akulah jalan. Kebenaran dan kehidupan. Maka itu keluarga kita harus memiliki jalan. Tidak ada jalan lain selain dalam Tuhan Yesus. Pastikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Khususnya raja-raja. Saya katakan calon raja ya. Calon raja bersama saya. Semua imam-imam yang saya gembalakan. Nasar saudara. Tidak ada satupun keluarga saya yang tidak mengikut Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Kalau sekarang posisi saudara karena saudara percaya dalam keadaan keluarga sudah bermacam-macam agama. Serahkan ke Tuhan. Tapi yang keluarga baru anak-anak muda ini loh. Yang belum nikah, yang punya planning nikah. Kalau Tuhan belum datang, betul? Kalau sudah datang, ya tidak jadi nikah. Jangan kecewa, marah, kemudian saudara tidak terangkat loh. Haleluya. Ya. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, ahli Taurat, bertanya tentang kalau ada orang menikah, suami pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal, empat meninggal. Terus di sana itu suaminya yang mana kan gitu. Tuhan Yesus berkata apa jawabnya? Di dalam kerajaan surga tidak ada kawin mengawinkan. Itu artinya saudara, kita tidak difokuskan di sana. Tuhan ingin fokus kita pada Bapa, kehendak Bapa, kemuliaannya. Dan saudara dipersiapkan untuk menjadi calon raja-raja. Mari bersama saya. Katakan amin. Jangan satupun yang gagal. Konsep ini dipakai terus sejak bangsa Israel. Allah berfirman kepada Abraham, jangan seorang pun dari keturunanmu yang menikah dengan bangsa asing. Kalau ada bangsa asing yang masuk kepada keluargamu, sunatlah dia. Dan dia boleh beribadah bersama-sama. Jangan pernah membawa bangsa asing. Kegagalan saudara tidak taat. Bapak Ibu Saudara, visi 2033 mari kita lurus. Jangan menganggap rendah hal pernikahan. Jangan menganggap rendah hal bekerja. Jangan menganggap rendah hal kuliah dan sekolah. Jangan menganggap rendah hal berumah tangga dan semuanya. Luruskan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tidak ada kompromi. Mari orang tua, kalau kamu tidak ngerti ini, maka keluargamu akan berantakan. Katakan amin. Maka itu kita harus mengerti hal ini. Supaya Tuhan Yesus itu menjadi pokok keselamatan. Karena kita ini sedang dalam perjalanan. Orang Jawa bilang, urip iku mampir ngombe. Betul.
Orang Kristen itu gak punya tempat di dunia. Dunia bukanlah rumahku, tetapi rumahku ada di kerajaan Kristus Yesus. Istana raja, targetnya istana, bukan rumah biasa. Katakan amin. Yohanes 14 itu berbicara secara berkat umum untuk surga bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dan mereka hanya memiliki kebaikan lewat Tuhan Yesus. Itu rumah, tapi kita istana. Siapa yang mau menjadi penghuni istana Kristus Yesus Tuhan? Keluarga saudara juga semua. Siapa yang mau? Saya lihat angkat tangan. Ada yang tidak mau ya? Mari kejar. Jangan mimpi. Jangan mimpi dapat. Filipi 2. Tuhan Yesus tidak serta-merta saudara. Memang dia anak Allah. Memang dia Tuhan. Tapi dia lepaskan kealahannya untuk misi. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, Tuhan Yesus gentar, Tuhan Yesus takut, mau mati rasanya, tapi dia nggak mundur. Dia minta ketidakmustahilan untuk misinya, bukan cuma untuk sakit sembuh, ekonomi, bukan. Ketika tadi pagi saya menyampaikan ini, ada seorang pengusaha yang terlilit hutang yang T, dan dia hubungi saya. Terima kasih. Besok saya harus menghadapi orang-orang yang memiutangi dia, yang dia hutang. Tapi dengan firman ini saya berani. Saya beberapa hari sudah gentar takut. Ternyata Tuhan Yesus juga takut. Aku ngerti Pak, aku tidak mau dipengaruhi oleh rasa takutku. Meskipun secara manusiawi kita keder, kita takut. Tapi berjalanlah bersama Tuhan. Hadapi ketidakmustahilan terjadi. Jadi jangan merasa terpengaruh oleh situasi yang dalam perasaanmu. Kalau itu kehendak Allah, maju. Minta ketidakmustahilan itu. Bagimu tidak ada yang mustahil. Maria tahu mana mungkin mengandung. Dia tidak disentuh laki-laki. Tapi karena Allah berfirman, dia katakan, bagimu tidak ada yang mustahil. Jadi sesuai kehendakmu. Dan semua nabi. Sebab melakukan kehendak Allah butuh ketidakmustahilan. Visi 2033 kita butuh ketidakmustahilan. Dan kita bergantung kepada Allah, bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Kita harus sampai saudara bersama saya. Bukan kebetulan Ibu Riani dari Bali bersama anaknya, 2 anaknya bisa hadir. Itu karena dicomot malaikat langsung ditarik ke Malang. Rodok dipaksa. Datang ke tempat ini udah mau mati rasanya. Tidak ada harapan, udah mau pamit. Perjalanan dari Bali ke Semarang di tengah jalan dapat penglihatan Tuhan Yesus. Kemudian ada jalan yang warnanya hijau. Ditunjukkan. Waduh, waktuku sudah tiba. Karena sudah pamit sama anak-anak. Sebab harus melakukan operasi. Karena efek daripada sinar kemo. Lengket. Sudah badan melayang. Waktu hari Jumat malam ya. Jumat malam ya. Datang ke sini saya lihat tergeletak. Saya doakan. Tapi sambil minum obat tuh saudara. Memang jalan Tuhan itu walaupun kita tidak mengerti tapi taat. Taat saja kepada Tuhan dan taat sama pendetamu. Hambanya. Maka engkau akan selamat dan engkau akan berhasil. Saya bawa ke seorang langganan saya terapi. Kemarin saya antar khusus. Saudara banyak sakit. Tapi anugerah Tuhan kita berjalan. Datangnya lemes, tidak bisa apa-apa. Setelah ditangani segar bugar, langsung makan shobat syuki. Langsung saya ajak makan. Kemarin datang sudah segar, kalau sekarang tersenyum dan bisa jalan itu karena anugerah Tuhan.
Jangan patok Tuhan, jangan batasi Tuhan. Saya bilang saya pendeta yang open mind. Doa tetap mujizat, tapi kita adalah orang yang sudah percaya. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memiliki cara. Saya katakan kepada Bu Riani dan anak-anak, kalau di bawah kolong langit itu ada banyak jalan menuju Roma. Tapi di atas bumi ini, di atas langit hanya ada satu jalan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi punya masalah apapun ada jalan, jangan putus asa. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada nabinya. Saudara, kalau saya bisa melihat hari ini Ibu Riani bisa tersenyum, dan bukan kebetulan semua, bukan itu, setengah saya paksa, setengah saya marah. Dan kalau saya telepon itu juga tidak kebetulan, kenapa saya ingat. Saya percaya ini ada dalam rancangan Allah. Supaya Bu Riani kan umur 68, 10 tahun lagi 78, masih tetap berdiri sebagai imam. Maka itu nanti sebentar lagi, 5 hari lagi masih di sini. Ya, nanti Selasa saya akan periksakan ke saraf supaya lebih sempurna, dan saya sudah kasih tahu. Sering ke Malang datang hanya untuk berdoa dan menyembah, di sana berdiri. Amin. Tahun lalu sudah saya kasih tahu, Malang, Semarang doa. Podo angi, gak nurut. Coba tahun lalu datang sini, aduh Pak. Ya memang saya ngerasakan, saudara, orang sakit tuh gak bisa kencing, saudara. Pipisnya cuma netes-netes, 2 minggu itu. Apa enggak racun? Peol sudah keluar dari kemaluan. Bagaimana mungkin? Ususnya sudah dempet. Satu jalan dan dipotong. Ya saya kan enggak rela kalau dipotong pendoa saya. Mau diganti usus apa? Dijual bakso, cari ususnya sapi. Wes pokoknya saya bilang sudahlah. Tuhan itu punya jalan. Penglihatan Bu Riani itu yang dilihat jalannya hijau, itu darat. Kalau langit bablas sudah, biru. Ngerti? Itu belum dibetulin di tempat praktek, cuma Pak saya lihat penglihatan. Apa maksudnya Pak? Tuhan masih kasih jalan. Supaya 2033 kita sampai bersama-sama melihat karya kemuliaan Bapak. Saya ini yang nganter juga bingung. Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan itu bekerja. Saya katakan ibu gak usah khawatir, yang penting badannya ibu gimana? Wenteng, seger Pak. Sudah lama gak minum namanya gula, langsung minum teh dan gula. Kemarin seger, udah lama gak makan shoba-syuki, saya makan nih shoba-syuki. Langsung makan seger. Haleluya. Saya bilang ibu kalau sudah badan gini, Tuhan sudah buka jalannya. Tuhan kan sudah menunjukkan sekepal telapak tangan, awan sekepal. Mau itu kotoran keluar dari bawah, dari mana, sakarepe. Saya bilang terserah, sebab Tuhan sudah atur, nanti akan lancar sendiri. Katakan amin. Tidak usah ribut, tidak usah ruwet. Yang penting hidup Bu. Haleluya. Hidup mati kan di tangan Tuhan. Terserah Tuhan. Saya itu belajar pada alam, saudara. Kucing itu ditabrak ya cekot-cekot ya jalan hidup ya enggak apa-apa itu. Dia enggak ke UGD juga. Haleluya. Tapi dia tetap berjuang hidup. Anjing itu lihat toh. Belajarlah pada kucing, belajarlah sama anjing. Belajarlah pada semut yang malas-malas itu loh. Tuhan kan suruh belajar. Loh saya belajar. Tuhan itu punya rahasia di dalam diri kita. Di sini ditutup, dia cari jalan sendiri. Kok enak diketok-ketoki, dipotongi, kecuali emergency. Bukan berarti kita menolak dokter, tidak. Ada dokter-dokter dipakai Tuhan, betul ya. Sesuatu yang menangani secara emergency gitu loh. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau untuk mari percaya. Selama saudara ada di dalam kegerakan misi Tuhan, pembelaan Tuhan pasti ada dalam hidup saudara. Katakan amin. Tuhan Yesus ada di misi Tuhan. Makanya setiap orang selalu ketemu saya, pengusaha ini, sudah di belakang saya bilang. Kalau kamu di belakang saya, lihat
Kenapa saya harus bilang saya? Loh kalau di belakang Tuhan bingung dia. Gak ketok Tuhan itu. Di belakang Tuhan di mana? Di belakang truk tah? Harus berani berkata, ikut saya. Seperti Tuhan Yesus, ikut saya. Saya juga harus begitu. Nanti kamu akan lihat di belakang saya. Tabut itu akan bekerja dengan sendirinya. Lakukan, siapa setiap pagi saya akan ikuti Bapak doa syafaat. Tiap pagi saudara. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Ayat 5. Perhatikan, saya mau tunjukkan untuk menjadi raja tidak otomatis. Yesus adalah Tuhan dan anak Allah. Betul, tapi dalam misinya dia akan gagal menjadi raja. Tapi Tuhanku tidak gagal. Karena dia berjuang. Punya mental pejuang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Mulai pagi ini, pikiranmu harus pikiran raja. Anda bukan pengemis. Anda bukan pedagang. Raja. Hiduplah sebagai orang kelas atas. Katakan amin. Kelas atas apa Pak? Wong tas saya nggak punya saya. Tuhan Yesus berfirman, aku tidak datang dari bawah, tapi aku datang dari atas. Setiap orang yang percaya kepadaku, mereka bukan dari dunia ini, tapi mereka datang dari atas. Meskipun saudara pakai sandal jepit, meskipun saudara tidak punya apa-apa, ingat, arahkan pikiran saudara pada kerajaan 1000 tahun. Kamu calon raja. Mentalmu berubah. Mental itu dari pikiran. Kalau saudara nggak melatih pikiranmu saudara, di-train begini, saudara di luar, mental beggar saudara. Do you know beggar? Pengemis. Daud itu punya mental raja. Meskipun dia gembala. Domba berapa ekor? 3. Tapi dia tahu dia punya mental raja. Dia menyembah Allah. Tapi diuji. Bapak ibu saudara dengar. Ketika Saul mulai membelok dari ketetapan Tuhan, Allah murka. Dia katakan kepada hambanya Nabi Samuel, aku sudah mengangkat orang yang lain menggantikan Saul karena Saul sudah tidak taat. Lihat, dan Saul tetap jadi raja. Raja dunia. Tidak bisa digeser saudara. Dan Allah memerintahkan Nabi Samuel datang ke rumah Isai. Dan itulah salah satu keturunan dari Tuhan Yesus nanti melahirkan keturunan, yaitu yang namanya Yesua HaMasiah. Allah punya rancangan, misi. Mission impossible. Ya saudara, Allah membutuhkan orang-orang yang hidup di dalam ketidakmustahilan. Dicari orang-orang yang melihat kuasa Allah. Misi Tuhan itu impossible. Gak ada seorang pun bisa melayani Tuhan. Tuhan Allah yang besar. Saudara, Nabi Samuel datang ke rumah Isai. Bapaknya Daud. Daud anak terakhir. Saudaranya gede-gede semua. Samuel pun sempat salah. Karena manusia melihat yang kelihatan. Tapi Allah melihat hati. Ketika Samuel mau mengurapi, Allah berkata, bukan ini. Sampai semua saudaranya dipanggil. Tidak ada lagi yang lain. Saya tidak akan makan bersama sebelum satu lagi ada. Oh, baru ingat, bayangin. Daud itu anak tidak diperhatikan. Nabi datang, semua pesta, Daud disuruh apa? Kerja. Tapi Daud punya hati Tuhan.
Saudara, kalau kamu punya misi Tuhan, Daud itu pejuang. Memang dia dalam keluarga kakaknya besar-besar, tapi dia punya yang namanya hati bangsawan. Cinta bangsanya. Saudara, kalau engkau punya hati untuk keselamatan jiwa-jiwa, meskipun orang tidak menganggap engkau, bahkan orang melupakan engkau, Allah tidak pernah melupakan saudara. Dia akan bekerja, dia akan tarik saudara dengan ketetapan dia. Hati raja diberikan. Amsal 21 ayat pertama saya tunjukkan dulu. Supaya mental saudara berubah. Untuk punya hati raja kamu harus punya bangsa dulu. Kalau saudara cuma mikirnya dagang, gak kira jadi raja. Saudara tahu seorang negarawan, Bapak Presiden Jokowi, sudah sejak mudanya mentalnya udah bangsa. Makanya saudara harus mengerti bahwa mental saudara minta kehendak Tuhan apa? Keselamatan bangsa-bangsa. Tiap hari kita berdoa terus sampai berubah mental saudara. Dengan engkau ucapkan terus, Tuhan aku rebut Amerika. Tuhan aku minta engkau menjamah Amerika. Jamah bangsa Afrika, Asia. Terus saudara. Maka apa yang kau katakan itu akan mengubah pikiran saudara. Sejak 2017 saya mengalami yang namanya transformasi di dalam Kristus. Kali kedua, yang pertama pertobatan 98, 2017 dia kasih lagi transformasi. Saya taat saudara. Dan ketika lolos tanpa musik semua 2020 diangkat lagi saya saudara. Tuhan ciptakan mental saya dulu. Kalau saya cuma mental buka gerejanya rame-ramean, saya gak akan jadi raja. Hatimu mesti luas saudara. Mungkin saudara maybe hari ini saudara memang bukan patriot yang artinya misalkan ya seperti Pak Jokowi itu kan udah darahnya itu udah darah bangsa itu untuk Indonesia. Mungkin saudara tidak sampai untuk Indonesia dan walaupun kita cinta Indonesia dan melalui doa-doa kita rindu Indonesia diselamatkan. Dan bukan Indonesia tapi semua bangsa. Namun saudara, yang calon raja ini, mari taruh hati bangsa. Mintalah. Kalau enggak Anda mikirin cuma hidupmu yang aduh kecil saudara, enggak ada artinya debu itu. Makanya Tuhan berfirman kepada Abraham, olehmu segala bangsa diselamatkan. Sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, saya tidak punya hati bangsa. Hatimu bukan untuk Indonesia tapi semua bangsa-bangsa. Hatimu luas saudara, maka engkau dikatakan Bapa segala bangsa. Tepuk tangan. Raja segala bangsa. Rubah, meskipun saudara seorang pedagang kaki lima, rubah, boleh saudara itu misalkan jadi juru parkir. Oh, tapi mentalmu raja, men. Saudara, kalau orang sudah punya mental raja, kerjaannya mesti beda. Kalau engkau sebagai karyawan, apapun status saudara, karena aku punya mental raja, yang kau pegang itu mulia. Pasti beda. Orang Kristen itu beda. Kalau dia ngerti destiny-nya Tuhan. Dan itu dimulai dari pikiran. Katakan saya pikiran. Kalau pikiranmu gak berubah. Pikiran ini saudara. Kalau zaman dulu perang ya saudara. Orang itu mau brainwash. Nyuci otak. Itu digeblek terus saudara. Sampai yang namanya gak mikir jadi mikir. Bayangin. Contoh. Orang ini tidak benci kepada kelompok tertentu, di brainwash. Saudara, kalau yang namanya dicuci otak anak kecil yang dulunya tidak ngerti apa-apa, dia bisa melakukan apa yang menjadi keinginan orang yang mencuci otak itu. Salah satunya
pembunuh diri. Kenapa gereja tidak bisa memakai firman untuk mengubah mental? Kenapa? Karena kita melayani Tuhan hanya dengan hati, bukan dengan pikiran. Banyak orang hanya melayani hati. Yang penting Tuhan hati. Tahu hati saya. Kamu belum sempurna mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran. Katakan amin. Kalau pikiran saudara gak dirubah. Saya dulu tidak pernah punya mental ini saudara. Apalagi ngomong begini. Ketika saya berjumpa Tuhan Yesus. Dia seorang pemenang. Dia raja segala bangsa. Dia ingin setiap muridnya, pengikutnya punya bangsa-bangsa. Sejak itu saya minta Tuhan, hatiku untuk bangsa dibuka saudara. Dikembangkan. Bapak ibu saudara, kalau saudara punya hati yang sudah kembang besar, kapasitasmu beda. Seorang pendoa harus punya hati bangsa. Caranya gimana? Tiap hari katakan. Kenapa Anda mengatakan? Karena Tuhan Yesus peduli akan bangsa. Karena Allah Bapa ingin semua umat diselamatkan. Bangsa-bangsa, kapasitas saudara berbeda. Maka itu di mana saja saya melayani. Kita ada di Janti, saya katakan ke Adi kemarin. Janti itu kalau kota Malang pinggiran saya bilang. Tetapi kapasitas kita bukan Janti saja, tapi sampai bangsa-bangsa urapan Tuhan mengalir. Kapasitas bukan ditentukan jumlah orang. Abraham satu orang, tapi Tuhan berfirman olehmu. Dalam Galatia 3 ayat 8, tolong buka. Ini kita buka dulu ya, Amsal 21 sebentar. Lihat saudara, saya ajarkan saudara mengubah dulu. Karena kita calon raja, masa calon raja nyolong sandal jepit? Malu dong. Masuk calon raja nipu. Halah uang seberapa? Bohong. Udah malu deh. Saudara, orang yang punya mental pejuang saudara tidak tergiur dengan duit. Itu asli pejuang. Tahu saudara yang pakai bambu runcing itu? Melawan Belanda, itu orang hebat saudara. Musuhnya tank tapi dia bawa bambu runcing. Itu orang idealis, tidak bisa dibeli dengan uang. Mati siap. Itu loh negarawan. Makanya kalau mental saudara sama uang aja kalah, ya jangan mimpi jadi raja. Saya katakan. Katakan amin. Tidak ada satu pahlawan yang bisa dibeli dengan uang. Makan minum apalagi. Jabatan tidak saudara. Nyawa mereka kasih. Itu loh saudara yang kita mesti ngerti. Rubah, kalau kita masih tergiur dengan hal-hal duniawi gitu. Minta sama Tuhan, ubah Tuhan mentalku ini lewat pikiran. Mental itu lewat pikiran Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau pikiranmu goyang, ya sudah enggak bisa. Makanya kalau naik sepeda motor pakai helm. Loh kalau kecelakaan ini agak crack, ya sulit. Pikiran ini dipakai. Pikiran ini dipakai untuk ngelatih mental. Katakan sama saya mental. Tolong buka tadi ayatnya di mana, saya kasih tahu tadi di mana. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan apa? Memberitakan apa yang keras? Injil. Injil itu pada waktu Abraham loh. Belum turun Tuhan Yesus sudah disebut Injil. Injil yang dibawa Abraham ini yang diberikan, Injil yang diberikan Abraham ini sekarang saudara terima. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 16. Dia katakan Injil adalah the power of God. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam bahasa King James-nya dikatakan, aku tidak
malu karena Injil kekuatan Allah. Dan Injil inilah yang dipegang oleh Abraham. I am not ashamed of the gospel of Christ. Karena apa? Ada bangsa-bangsa kekuatannya. Meskipun saudara pedagang di toko besar, jual peracangan, beras, oke? Tapi engkau calon raja. Tokomu beda, integritasmu beda. Kamu orang jujur, kamu orang berwibawa, kamu orang yang mempengaruhi banyak orang. Meskipun kamu di pasar, tapi nanti orang pasar akan melihat bahwa kamu menjadi raja bersama Tuhan Yesus. Mereka akan tepuk tangan. Bisa mengerti? Makanya saya ajar pelan-pelan. Tidak bisa hanya saya khotbah, Anda cuma senang tepuk tangan pulang, kosong. Saya bilang. Di brainwash harus ini. Dan saya akan brainwash saudara dengan firman Allah. Sampai ngerti saudara. Pak, tapi kan kita bisa gagal. Oh, jangankan kamu, saya aja bisa gagal. Tapi saya tidak mau gagal. Saya perang saudara. Katakan amin. Sama seperti Tuhan Yesus. Injil kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama orang Yahudi tapi juga orang Yunani dan semua bangsa. Maka itu kembali ke Galatia 3 ayat 8. Dalam King James Version yang dikatakan Injil telah lebih dahulu diberitakan kepada Abraham itu, ya, olehmu segala bangsa akan diberkati. Bahasa King James-nya bagus. In you. Ada kata in. In you all the nations. Oh, bukan kelas RT RW saudara. Pak Indra ini jadi RT, tapi calon raja. Katakan amin. Mentalnya harus raja. Mental raja itu tidak mempersulit orang. Katakan amin. Kalau ada orang-orang Kristen di perpajakan, dia punya mental raja, jujur. Bukan yang terjadi rame. Betul, lihat anak-anaknya. Itu Kristen loh saudara. Kejadian bagaimana seorang perpajakan yang kaya raya, anaknya menghajar orang. Udah viral toh. Lo kok anaknya begitu, mentalnya bukan raja, meskipun dia naik mobil kelas apapun. Mobil yang Anda naiki tidak membentuk mentalmu. Mentalmu dibentuk oleh pikiran Kristus, hati Kristus. Katakan amin. Perasaan Kristus, keinginan Kristus, katakan amin. Meskipun kamu naik mikrolet seperti misalkan Mbak Naning numpak sepeda 2 cc, cc kiri sama cc kanan. Tapi mental raja, katakan amin, hidupnya beda. Kemarin saya ingat, saya kan ngomong pembantu kan kasihan tuh. Saya ingat itu Mbak Naning itu kan dia kerjanya membantu ya toh. Tapi dia memiliki kebebasan ibadah. Karena otaknya sudah diubah. Bersyukur dia tidak keluar dulu dari sini ya Mbak ya. Coba dipengaruhi orang keluar sampean. Wah, mentalmu pengemis. Katakan amin. Meskipun sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, sepeda tetap pink, ya tidak apa-apa. Tapi tetap kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kerja, tapi jangan mau diambil ibadahmu. Katakan amin. Meskipun Pak Subari, ya toh Pak, di Purwo Sari ya. Mental raja, beda. Orang kalau sudah disiapkan raja, tidak peduli kondisimu apa. Yang dilihat itu mental saudara. Sekali lagi, mental raja itu tidak bingung soal makan minum, tidak bingung soal duit harta. Jangan tamak di sana, jangan rakus di sana. Saya kan sudah katakan banyak orang Kristen rakus makan minum. Lihat aja kalau di pesta gerwagas kabeh. Gak iso antri. Dusel sana, dusel sini. Lihat duit lagi. Wah, motor duitan sudah. Tapi itu di luar sana. Di tempat ini semuanya mental raja. Katakan amin. Udah. Lupa lah, tapi saya pembawanya itu rubah.
Cara ngerubahnya otak. Bilang otak. Otakmu itu loh dirubah. Caranya gimana? Baca firman. Dengar khotbah saya. Penyembahan. Bersihkan hatimu. Masuk firman. Fungsinya penyembahan itu bersihkan. Digelontor kamu sama air. Jangan pakai cuman hati. Yang penting hati saya percaya Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak firmannya? Nggak tahu Pak. Ya Tuhan. Saya bisa ngomong gini karena saya mengerti firmannya. Saya pakai otak saya saudara. Kalau saya tidak pakai otak saya pakai maaf ya, hanya Kristen penyembahan. Saya kan saudara tahu saya dapat karunia untuk memuji menyembah. Kalau saya memang cuma pakai hati saudara, ya saya latih vokal saya nyanyi sana saya sini. No, bukan itu. Justru oleh karena otak saya dipenuhi firman, maka saya diberi karunia ini. Karena waktu saya menyanyi, itu saya doa yang dinyanyikan. Bukan sekedar skill, saya tidak punya skill, saya bodoh saudara. Saya tidak punya keterampilan apa-apa. Tapi ketika saudara punya pikiran Kristus, hati Kristus, perasaan Kristus, Dia yang memperlengkapi saudara. Dia memampukan saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Bahkan yang tidak kelihatan akan Tuhan nyatakan bagi orang percaya. Tapi kamu punya mental dulu. Dua ini loh, duit sama rakus, makan, minum. Katakan amin. Raja itu tidak peduli itu. Mental pejuang itu tidak peduli gitu. Orang idealis bangsa Indonesia itu banyak. Udah tidak eker-ekeran sama korupsi, tidak ada. Tapi orang yang mengatakan saya cinta Indonesia kok korupsi? Kan aneh. Kok cari keuntungan ke bangsa ini? Saudara bilang aku cinta Tuhan Yesus. Tapi kok kamu cari keuntungan di gereja? Kok kamu tipu sana, tipu sini? Kamu pakai nama Tuhan Yesus untuk membohongi orang. Banyak tuh saudara. Saya dengar pengusaha-pengusaha, Pak kalau ngomong Pak, puji Tuhan tante, 3M hilang. Itu sampai suaminya bilang, aduh minta ampun orang ini. Sampai diusir sama dia. Loh ngomongnya puji Tuhan loh. Saya yakin ini oknum lah ya. Tidak semua, saya juga pendeta. Tapi mari dong. Marilah kemari. Hei. Amin. Ya Pak Mul. Meskipun jualan stiker mental raja. Punya mental raja stikernya laris. Gak payu dah. Gak apa-apa. Dicolong orang senyum. Haleluya. Raja itu seperti ini, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang punya hati raja sekarang? Harus punya. Mulai hari ini saya perintahkan. Saudara punya hati raja. Tuhan, aku calon raja. Sama seperti Daud itu nanti saya tunjukkan. Tapi saya kasih tahu ini dulu. Kalau hatimu raja, hatimu kapasitas besar, bangsa, dipegang sama Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nehemia, dia punya hati bangsa. Padahal dia juru ramu minuman raja. Office boy itu kerennya gitu. Tapi dia berdoa 7 kali sehari. Dia berdoa, dia cuma bilang Tuhan selamatkan Israel. Dan dia mulai dengar tembok Yerusalem dihancurkan. Dia nangis. Ada enggak ya di sini office boy yang nangisi gereja? Dinjanti itu ditangisi, pingin melayani, ada enggak ya? Bapak ibu saudara, kita harus berubah di tempat ini. Nehemia office boy, tapi dia nangis ketika tembok Yerusalem dihancurkan. Meskipun saudara office boy, tapi saudara melihat jiwa-jiwa yang banyak belum diselamatkan. Saudara peduli atas kegerakan visi 2033. Siapa yang nangisi? Siapa yang mau nangis? Tuhan, aku mau melihat karya kemuliaan-Mu. Tuhan, nyatakan Engkau Allah yang hidup. Pakai aku Tuhan. Meskipun saudara office boy. Dan Tuhan membuat semuanya lancar.
Nehemia datang kepada raja. Karena apa? Raja bertanya, wajahmu muram, kenapa? Maaf saudara ya, pemimpin kita kalau tanya, wajahmu muram kenapa? Kontrakan belum bayar. Kita tidak pernah memanfaatkan dunia ini untuk kepentingan surga, tapi untuk kepentingan diri. Makanya saya ini mengajarkannya saudara. Apa yang kau katakan tiap hari, itu yang keluar dari hatimu. Maka itu saya kan pernah bertanya, praktekkan survei saya pribadi loh. Tuhan ajar. Kalau Tuhan Yesus tiba-tiba datang di depanmu dan berkata, aku kasih waktu 5 detik, minta apa saja saya kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Hilang dia sudah. Telat, tidak akan bisa. Minta apa? Nah saya teringat sama iklannya, iklan-iklan itu loh. Yang di TV yang boom. Wah, minta apa? Kayak gitu di iklannya, saya tidak sebut ya. Tidak pernah lihat TV ya dulu ya? Anda kuper banget ya. Tahu? Yang belangkonan itu loh. Itu loh. Jangan sebut, nanti saya promosi, ngawur, saya menolak tak bakari kok. Saya terinspirasi loh saudara. Langsung saya tanya waktu itu di Malaysia, waktu kunjungan ke anak saya. Dan saya khotbah di sana, gereja Malaysia. Pemimpin pujian saya tanya, kalau Tuhan Yesus di depanmu 5 detik, minta apa? 1, 2, 3, 4, 5. Langsung jawab, lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Saya cari lagi, kamu 1, 2, 3. Bingung loh saudara. Bingung. Kalau tiap hari Anda minta rumah, yang keluar rumah. Kalau tiap hari saudara minta jodoh, yang keluar jodoh. Kalau tiap hari yang kamu pikirkan anak, yang keluar anak. Kalau tiap hari yang kamu pikirkan mobil, keluar mobil. Tergantung tiap harimu apa. Tiba-tiba ada seorang anak muda berkata, kalau Tuhan Yesus datang kepadamu, anak muda, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, minta apa? Selamatkan jiwa-jiwa. Langsung tepuk tangan. Itu anak muda tiap hari berdoa syafaat. Pasti. Pada tahun berapa itu saya? Tuhan Yesus ajarkan saya. Ini orang hatinya tiap hari kepadaku. Bukan cuman minggu. Tiap harimu itu apa? Yang kamu pikirkan itu loh apa? Bukan kita tidak boleh mikirin masak, tidak boleh mikirin keluarga. Bukan. Tapi ketika kau di kaki Tuhan itu loh. Itu rahasia kalau Tuhan menemukan hatimu raja. Udahlah saudara, dipegang. Kalau Tuhan bilang Buriani hidup sampai 100 tahun tetap hidup. Tidak peduli mau keluar dari mana terserah. Yang penting lancar baik. Amin. Haleluya. Saya itu belajar semua dari alam. Terutama anjing saya yang setia. Loh anjing saya itu kalau telinganya kotor ya kita yang bersihkan nih. Ya enggak ada itu anjing ngambil sendiri cotton bud sambil duduk begini ada. Tapi dia tidak peduli, paling dia kopoan pernah sakit toh saudara, kasihan sampai merah, saya carikan obat tuh. Dia paling tempelin begini, enggak protes. Kenapa kok saya yang bingung? Bukankah Anda lebih berharga daripada seekor anjing? Kalau Allah saja peduli dengan seekor anjing yang setia loh. Apalagi dengan hidup saudara. Jangan takut, asal kau punya hati raja. Itu yang Tuhan Yesus mau, itu yang Allah Bapa mau. Amin. Dialirkannya kemana ia ingini. Kemana yang dia ingini. 2. Udah cukup, gak usah. Kembali Bapak Ibu Saudara ke Filipi 2 dan saya mau selesaikan dia. Tolong pemusik ya. Ini akan berlanjut terus saudara karena 10 hari saya akan berbicara tentang hal raja. Sampai saudara pikirannya berubah. Makanya saya berharap saudara datang. Ya. Yang hari kemarin kita sudah mulai toh sejak hari Senin.
Tidak datang, sekali aja tidak datang, ya bertobatlah gitulah. Pentakosta yang kita adakan mengubah, saya saja diubah kok saudara. Katakan amin. 40 hari kita sudah lewati dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sampai ketemu visi 2033. Dan Tuhan sekarang lebih menekankan lagi bahwa kamu adalah anak kerajaan. Daud adalah anak yang tertolak. Anak yang tidak diinginkan. Terbukti orang tuanya pilih kasih. Tapi Daud tidak pernah dibentuk oleh keadaan keluarga. Karena Daud sudah punya hubungan dengan Allah dan dia punya mental bangsa Israel. Kakak-kakaknya besar-besar, ganteng-ganteng, tapi dia tidak punya. Saudara, pemilihan Tuhan, dengar. Pemilihan Tuhan kepada seseorang. Ini bukan bicara anugerah lo ya. Kalau saudara menjadi anak Tuhan memang anugerah. Tapi pemakaian untuk misi, dia harus cari seorang yang punya mental bangsa. Kamu tidak akan dipakai sama Tuhan kalau kamu tidak buka mentalnya seperti Tuhan Yesus. Asal saudara punya hati jiwa-jiwa, Tuhan akan pakai saudara. Pakai hatimu lihat orang itu udah ternyuh. Tidak pernah pelayanan dimulai dari skill. Tidak pernah, saya kasih tahu. Pelayanan gereja dimulai dari jiwa. Saya tidak akan pernah diangkat jadi gembala kalau saya tidak haus akan jiwa. Bukan cuman kota saya atau keluarga saya, tapi semua bangsa. Saudara jangan pernah minder. Ketika saudara diberi kesempatan datang ke luar negeri, turun bandara engkau menginjakkan tanah bangsa itu. Katakan, Tuhan, aku rebut bangsa ini. Israel saja, saudara datang berkata, Tuhan, aku lepaskan berkat buat Israel. Lihat saudara, Daud bukan kebetulan dipilih. Karena Allah melihat ini anak remaja umur 14 tahun. Tapi dia punya mental bangsa Israel. Dia nyembah. Daud dikatakan penyembah. Dia punya pondok, namanya Pondok Daud. Dan Tuhan Yesus berkata, keselamatan akan terjadi ketika Pondok Daud dibangun kembali. Itulah yang namanya keimaman. Makanya Daud sebagai raja dan imam, otoritas dua dia punya. Apakah setelah dipanggil oleh Samuel langsung jadi raja? Tidak, 17 tahun kemudian, tapi lewat ujian. Betul enggak anak ini punya mental raja? Diurapi sama Samuel. Dengar saudara, pengurapan itu Roh Kudus. Setiap saudara yang punya Roh Kudus, engkau sudah diurapi oleh Tuhan. Dan urapan Roh Kudus bukan berpusat pada hidupmu, tapi kepada bangsa. Itu urapan gede. Amin. Ketika Daud terima urapan hari itu, Daud kembali mengembalakan kambing domba. Pengalaman dia mengembalakan itu di marketplace. Dia bersama Tuhan merobek mulut serigala. Ketika ada domba yang sedang menerkam. Maaf, serigala yang menerkam domba, dia lawan. Ada beruang, dia lawan. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak dipuji oleh kakak-kakaknya. Dia dianggap ini orang bikin masalah selalu. Ketika waktunya tiba, Allah ingin mengangkat Daud. Tuhan buat tentara Filistin menguasai. Goliat tampil tingginya, saudara, 3 meter lebih. Semua takut, Saul takut. Daud datang, disuruh bapaknya, bawa makanan ke kakakmu, bawa rantang, catering. Ada enggak catering punya mental pejuang? Siapa ini catering? Aku kok gak ketok Bu Mona Lisa di mana ya? Hah? Oh ya sudah enggak apa-apa. Soalnya catering juga itu.
Mentalnya apa? Mental wortel. Gubes dah. Hah? Ucet. Tempe dah. Tahu. Kalau orang dunia biarin. Kalau kita beda. Sambil saudara pasang ini motong yang namanya gubis. Hatimu tertuju kepada bangsa-bangsa. Aku hancurkan segala kuasa-kuasa jahat. Roh perzinahan. Jangan aku hancurkan suamiku. Amin. Ada amin enggak? Haleluya. Rubah. Tuh tukang masak itu. Anak saya bisnis. Rubah. Dan Daud bawa rantang. Tapi matanya ngelihat. Telinganya buka. Gitu loh. Gak apa-apa mau jadi tukang masak, tukang jahit, tukang pijet sekalipun tukang urut. Bayi itu loh. Gak apa-apa. Buka telinga rohmu. Buka mata rohmu. Melihat keluarga di sana. Melihat keselamatan harus turun kepada orang yang kau layani. Buka. Melek. Kamu sekolah di mana? Mata melek. Dan Daud buka, saudara. Dia dengar nama Allah dihina oleh Goliat. Kakaknya bilang, kamu jangan macam-macam ya. Jangan bikin ribut. Enggak, aku cuma lihat kok. Lihat saudara. Tapi kakaknya enggak tahu hubungan pribadi dengan Allah. Dimulai dari mental saudara. Makanya kalau orang Kristen otaknya, pikirannya enggak diubah dengan firman. Sampai mati kamu tidak punya mental raja dan tidak bisa menjadi raja. Hati-hati ini. Dan akhirnya Daud mendengar panas saudara. Saudara tukang angon kambing gitu, panas sih. Karena mentalnya itu mental pejuang. Mentalnya itu bangsa. Panas. Mendengar nama Allah Israel dihina. Langsung dia tampil ke depan. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat ini akan kawin dengan anakku katanya. Oh saudara, apa Daud tertarik untuk menikahnya? Tidak. Tapi itu jalan Tuhan. Esther naik menjadi ratu, jalan Tuhan. Apa Esther merindukan ratunya? Tidak. Dia setor nyawa untuk selamatkan bangsa Yahudi. Kita kan enggak, saudara, minta maaf. Kita pakai Tuhan Yesus untuk dapatkan duit. Dapatkan kesuksesan. Tuhan tidak menemukan mental raja, saudara. Tadi pengusaha bilang, Pak, yang dimaksud imam dan raja itu tidak dipisah toh Pak. Imam sendiri, raja sendiri. Tidak Bu. Imam raja itu jadi satu. Itulah pengajaran yang salah. Saya bilang tidak tepat. Karena apa? Membuat jemaat jadi mentah rohnya. Mandul saudara jemaat. Memang pendetanya berapi-api. Jemaat mandul-mandul. Kalaupun dia melayani, tujuannya pingin jadi mantu raja gitu loh saudara. Ada amin. Kamu memang melayani, tapi kamu pingin jadi mantu raja. Tuhan tidak mau. Mental raja itu tidak inginin apa-apa. Esther masuk raja, dia cuma menginginkan rajanya. Perkenanan raja untuk keselamatan. Dia minta toknya raja, minta yang namanya meterai raja. Demikian juga Daud, diurapi menjadi raja. Dia tidak tertarik dengan calon istrinya. Tidak tahu, tapi itu cara Allah membuat dia jadi raja. Yang mengerti katakan amin. Rubah, jangan melayani untuk dapat sesuatu. Rasul Paulus berkata, aku bisa melayani itulah. Itu sudah upah. Katakan amin. Kita bisa melayani itu upah. Walaupun kita tidak dapat apa-apa. Tapi pujian datang dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan Daud berkata, kamu menghadapi aku dengan lembing. Tapi aku menghadapi engkau di dalam nama Allah Israel. Wah hebat tuh saudara, saya rindu nanti anak-anak muda ini.
di bawah saya ini ya, 10 tahun depan ya. Kamu hadapi semua dunia dalam nama Tuhan Yesus. Jangan inginkan yang dunia. Gak usah. Ya, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. 46. Lihat saudara. Hal ini juga Tuhan. Jadi Daud itu bernubuat tuh saudara. Tidak mungkin bangunan ini dibangun hanya cuma 1 tahun. Dia ngomong terus saudara tiap hari sambil dia ngembalakan domba kambing. Apa yang dia ucapkan setiap hari, ketika ada tekanan dia muncul keluar. Kalau setiap hari kamu tidak punya mental kerajaan surga, kamu menghadapi masalah di luar, yang keluar cuma ketakutan. Bukan karena nama Tuhan. Makanya doa syafaat tiap hari itu penting saudara. Dan Daud membangun hidupnya bersama Tuhan sampai ketika dipres yang keluar adalah minyak Roh Kudus. Bukan cacian, bukan kebencian, bukan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saudara, aduh di atas kertas dia gak menang lah saudara. Wong Daud gak pernah latihan perang kok. Sampai Saul berkata, kamu itu gak pernah latihan perang. Itu prajurit sudah dari kecil dilatih perang. Nih kamu pakailah pakaianku. Ya raja sungkan toh Daud. Dipakailah pakaian Saul. Kedodoran dia jalan kayak robot. Tuanku maaf, aku gak bisa. Saudara, Tuhan pakai apa adanya kamu. Kamu gak bisa pakai jas saya. Alami dengan Tuhan secara pribadi. Jangan minta saya. Saya hanya memberikan impartasi, urapan, tuntunan. Tapi engkau punya pakaian sendiri. Pakaian yang kau bangun bersama dengan Allah. Dan itulah kekuatanmu. Katakan amin. Dan Daud berkata, Tuanku, aku tidak bisa pakai pakaian ini. Aku memang tidak pernah latihan perang. Tapi ketika serigala mengambil dombaku, aku robek mulutnya. Beruang aku lawan. Sebab apa? Allahku yang menyertai, yang menolong aku. Dan Allahku yang sama ini akan membunuh kafir ini. Lihat saudara. Daud tidak punya kepentingan diri loh itu. Tapi Daud berjalan dalam destiny Tuhan. Destiny Tuhan akan berjalan dalam hidupmu. Tidak otomatis saya katakan. Tuhan melihat saya sejak 98. Kalau saya menjadi gembala, itu bukan diangkat, tapi ditetapkan dari surga. Karena dia lihat apa yang saya lakukan. Tuhan tahu hati saya. Dia percayakan. Makanya saya tahu ini gak main-main. Ini roh saudara. Dan saya tidak pernah menghadapi apapun yang terjadi di gereja ini dengan kekuatan saya. Allah yang menyertai. Katakan amin. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya aku dapat istri dari anaknya Saul. Tidak. Supaya apa? Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya semua orang tahu, keluargamu tahu bahwa engkau punya Tuhan Yesus. Katakan amin. Bangkit berdiri. Mari saudara. Pagi hari ini kita rindu Tuhan, ubahkan pikiran kita. Tuhan, aku punya mental raja Tuhan. Mulai hari ini mari buka hatimu Bapak Ibu. Buka hatimu. Pejamkan mata, berdoa masing-masing. Saya percaya firman ini akan mengubah saudara. Keluar dari tempat ini kau berubah. Oh, sekerebe sakaraya Baba. Engkau melihat bagaimana rancangan Allah akan bekerja. Kita bersama-sama di tempat ini. Anugerahmu mempesona ya Allah. Oh, rebase. Oh, rebasya karang. Sungguh besar
sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Oh Bapa, Bapa, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Bapa, anugerahmu mempesona aku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Tepuk tangan. Umat Tuhan sendiri. Bapa. Yang keras. Juga yang di rumah.
Bawa kami terus berjalan Bapa, supaya kami bisa meneladani Tuhan Yesus, mengerjakan misi Allah di dunia ini. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh ketidakmustahilan seperti Daud. Mata kami tidak tertuju kepada dunia ini, tapi perkenanan-Mu Bapa, supaya nama Putra-Mu Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Memberkati setiap imam-imam-Mu dan raja-raja-Mu. Mereka calon raja, mental raja mereka punya. Supaya mereka boleh mengaplikasikan semuanya dalam kehidupan ini. Dan mereka tampil sebagai orang yang lebih dari pemenang. Nanti sore jam 5 kami kembali akan pesta rohani. Tuhan, Engkau yang sudah berfirman, terus berikan kami pengenalan-pengenalan akan Kristus lebih lagi Bapa. Supaya kami menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa. Dan generasi Daud akhir zaman akan turun di tempat ini. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, bagi Putra-Mu dan Roh Kudus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. Tepuk tangan.